Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempresentasikan etilen diklorida atau C2H4Cl2. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 tersebut yaitu Ananda Krisna dengan NRP 50042010061, Eka Anissa Safitri NRP 50042010067, Muhammad Nurul Fuadi NRP 50042010070, Ahmad Sarudin Fauzi 50042010071. Adapun tiga pokok pembahasan dalam pemaparan ini. Pertama, asal-usul dan pembuatan etilen diklorida. Kedua, penggunaan etilen diklorida. Dan yang ketiga adalah nilai keekonomian etilen diklorida. Etilen diklorida atau 1,2 dikloroetan dengan rumus molekul C2H4Cl2 adalah senyawa organik yang reaktif dan sangat beracun, dengan karakteristik berupa cairan seperti minyak, tidak berwarna atau jernih, dan memiliki bau seperti kloroform. Etilen diklorida sedikit larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut polar seperti etanol dan benzen. Pada tekanan 1 atmosfer, etilen diklorida mempunyai titik didih 83,4 derajat Celcius dan titik beku negatif 35,7 derajat Celcius. Pada awalnya, etilen diklorida merupakan produk samping dalam sintesis etilen oksida dan etil klorida. Pada tahun 1970-an, etilen diklorida mulai menjadi salah satu produk petroleum yang pertumbuhannya terus meningkat seiring makin besarnya jumlah etilen diklorida yang dibutuhkan dalam industri plastik. Asal dan usul etilen diklorida. Etilen diklorida tidak ditemukan di alam. Etilen diklorida didapatkan dengan pencampurkan etena dengan klorin atau etena dengan asam klorida. Etena didapatkan dengan dehidrasi etanol. Bahan baku pembuatan etanol yaitu singkong, kayu, ubi jalar, dan tebu. Bahan dihancurkan terlebih dahulu hingga seperti bubur dan selanjutnya difermentasikan dengan enzim untuk menghasilkan bioetanol. Bioetanol di sini masih tercampur dengan bahan lain, oleh karena itu dimurnikan. Setelah menjadi etanol murni, selanjutnya yaitu tahap murni etanol didehidrasi dengan katalis H2SO4 dengan suhu tinggi untuk menjadi produk etena. Untuk klorin didapatkan dengan cara elektrolisis air garam atau NaCl. Akan tetapi, orang pertama kali pembentukan klorin dengan menggabungkan MnO2 dengan HCl. Asam klorida atau HCl seringkali ditemukan pada produk pupuk, pembersih porselen, pembersih kamar mandi, dan bahan kimia untuk kolam. Orang pertama kali membentuk HCl yaitu dengan mencampurkan NaCl dengan asam sulfat. Pembuatan etilen diklorida. Dalam pembuatan etilen diklorida ada dua proses. Yang pertama yaitu klorinasi langsung atau direct chlorination, dan yang kedua adalah oksiklorinasi. Oke, sekarang kita masuk ke proses pertama yaitu klorinasi langsung. Dalam proses klorinasi langsung, kita menggunakan bahan baku berupa etilen C2H4 dan klorin Cl2 dalam cairan induk 1,2 dikloroetana dan berlangsung pada fase gas dengan temperatur 85-180 derajat Celcius menggunakan katalis FeCl3. Selanjutnya, klorin yang mengandung 0,5% berat oksigen menuju reaktor bersama-sama dengan etilen. Pada proses klorinasi langsung, direct chlorination, etilen direaksikan secara adisi dan 3 eksotermis. Selanjutnya, panas reaksi digunakan untuk menguapkan dan memisahkan 1,2 dikloroetana. Selain 1,2 dikloroetana, juga terbentuk produk lain yaitu 1,2 trikloroetana. Berikut reaksi yang terjadi. Yang pertama ada reaksi utama yaitu terjadi reaksi adisi, di mana C2H4 ditambah Cl2 menjadi C2H4Cl2. Selanjutnya reaksi samping yang berupa reaksi substitusi, C2H4 ditambah 2Cl2 menjadi C2H4Cl2 plus HCl, di mana gas HCl yang terbentuk dari reaksi substitusi kemudian dipisahkan dari reaksi dan diserap dengan air sehingga diperoleh larutan HCl. Untuk memperoleh 1,2 dikloroetana dengan kemurnian yang tinggi, campuran hasil reaksi difraksionasi karena perbedaan titik didihnya antara 1,2 dikloroetana dan 1,2 trikloroetana cukup tinggi. Sekarang kita masuk ke proses kedua yaitu oksiklorinasi. Oksiklorinasi adalah proses klorinasi yang menggunakan gas hidrogen klorida
HCl sebagai sumber klorin dengan oksigen sebagai oksidator. Selanjutnya kita masuk ke proses kedua, yaitu oksiklorinasi. Oksiklorinasi adalah proses klorinasi yang menggunakan gas hidrogen klorida HCl sebagai sumber klorin dengan oksigen sebagai oksidator. Proses oksiklorinasi dari etilen menjadi proses yang alternatif dalam pembuatan etilen diklorida. Proses ini biasanya digunakan dalam pabrik vinil klorida terpadu dengan merecovery HCl dari hasil cracking etilen diklorida menjadi vinil klorida. Proses ini berlangsung pada reaktor fluid bed atau reaktor fixed bed dengan menggunakan katalis tembaga klorida atau CuCl2. Apabila menggunakan reaktor fixed bed, operasi berlangsung pada temperatur 220 sampai 245 derajat Celcius dengan tekanan 150 sampai 500 kPa. Sedangkan untuk reaktor fixed bed, operasi berlangsung pada temperatur 230 sampai 300 derajat Celcius dan tekanan 150 sampai 1400 kPa. Selanjutnya, pada proses oksiklorinasi ini 1 mol 1,2 dikloroetana dihasilkan dari reaksi sintesa 1 mol etilen dengan 2 mol HCl serta 0,5 mol oksigen. Pembuatan etilen diklorida atau EDC dengan proses oksiklorinasi merupakan reaksi katalitik yang berlangsung pada fase gas. Pada proses oksiklorinasi, bahan baku yang digunakan yaitu etilen C2H4, HCl, dan oksigen O2 yang direaksikan bersama untuk membentuk etilen diklorida. Reaksi yang terjadi dalam proses oksiklorinasi adalah secara eksotermis dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Reaksi utama yang terjadi yaitu 4C2H4 ditambah 2HCl ditambah setengah O2 menghasilkan C2H4Cl2 plus H2O. Selanjutnya, reaksi samping yang dihasilkan yaitu 2C2H4 ditambah 5O2 menjadi 2CO2 ditambah 2CO dan 4H2O. Pokok bahasan berikutnya adalah penggunaan etilen diklorida. Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan di berbagai bidang industri. Salah satu industri yang sedang berkembang pesat adalah industri bidang kimia. Perkembangan dalam sektor industri kimia yang begitu pesat dapat menyebabkan kebutuhan bahan baku serta bahan penunjang untuk industri kimia juga akan mengalami peningkatan. Salah satu bahan baku industri kimia yang sedang mengalami peningkatan adalah etilen diklorida atau 1,2 dikloroetan. Etilen diklorida atau yang sering dikenal dengan EDC memiliki banyak manfaat di bidang industri. Etilen diklorida merupakan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi vinyl klorid monomer atau VCM dan polyvinyl klorid atau PVC. Selain itu, etilen diklorida juga digunakan sebagai pelarut atau solvent dalam industri cat, minyak, lilin, coating remover, dan juga merupakan bahan baku intermediate dalam proses pembuatan berbagai zat-zat organik lainnya, seperti vinilidin klorida, metil kloroform, dan etilamin. Tidak hanya itu, etilen diklorida juga dapat digunakan sebagai bahan baku trikloroetilen, perkloroetilen, dan etilen diamin. Untuk trikloroetilen digunakan untuk membersihkan metal, pembuat minyak nabati, dan sebagai penambah rasa pada makanan. Sedangkan perkloroetilen digunakan sebagai bahan intermediate pembuatan refrigeran. Masuk ke bagian ketiga atau bagian yang terakhir, yakni analisis keekonomian. Jadi pada awalnya etilen diklorida merupakan produk samping dalam sintesa etilen oksida dan etil klorida. Kemudian setelah Perang Dunia II, pabrik khusus etilen diklorida mulai dikembangkan sejak tahun 1970. Etilen diklorida mulai menjadi salah satu produk petroleum yang pertumbuhannya terus meningkat seiring makin besarnya jumlah etilen diklorida yang dibutuhkan dalam industri plastik, terutama vinil klorida monomer dan polyvinyl klorida, yaitu sekitar 84%, dan sisanya digunakan sebagai pelarut dalam industri anti-knocking agent. Nah, berikut ini adalah tabel dari beberapa produsen etilen diklorida di dunia. Jadi dapat dilihat dari tabel ini, yaitu produksi terbesar ada di Dow, ya. Produsennya adalah Dow, lokasinya di Louisiana dengan kapasitas produksinya yaitu
816.300 ton per tahun. Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekspor etilen diklorida tiap tahun mengalami peningkatan. Ditunjukkan pada tabel tersebut. Nah, melihat dari data-data ekspor tersebut yang menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun dan dengan mempertimbangkan adanya bahan baku yang cukup tersedia di Indonesia, maka dimungkinkan untuk didirikan pabrik etilen diklorida di Indonesia. Pertimbangan lain yang mendukung kelayakan pendirian pabrik etilen diklorida adalah menciptakan lapangan kerja baru serta diharapkan dapat memacu berdirinya pabrik-pabrik lain yang menggunakan etilen diklorida sehingga tercipta diversifikasi produk yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi yang berarti akan menunjang peningkatan pendapatan negara. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait dengan etilen diklorida. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.